Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1988. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bisa menolaknya. Memikirkan hal ini, Kaisar Wuyue terkejut dan dia sangat marah. Dia lalu melirik ke belakang dengan tajam dan mengabaikan perkataan sebelumnya dan lalu mengarahkan kekuatan kehampaan yang dia tahan ke belakangnya, mengarahkan itu kepada semua orang. Dasar tercela, dasar orang yang tidak tahu malu. Kaisar Wuyue, kamu benar-benar sangat kurang ajar. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Kaisar Yoming dan Kaisar Yan nampak berubah drastis dan mereka berbicara dengan sangat marah. Guncangan yang sangat mengerikan melanda ke arah mereka satu demi satu. Kaisar Yan dan Kaisar Yoming baik-baik saja, akan tetapi para Kaisar Agung lainnya sudah dalam kekacauan. Mereka berlarian satu persatu karena kekuatan ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menghentikannya, jadi tolong bantu aku dengan cepat dan habisi klan mayat hidup ini bersama denganku, kata Kaisar Wuyue. Dia berkata dengan suara yang dingin. Kamu kurang ajar. Kamu hanya ingin melindungi dirimu sendiri. Apakah itu adalah cara terbaikmu? Kaisar Yan dari Istana ke-10 sangat marah. Akan tetapi pada saat ini mereka terikat bersama dan tidak ada gunanya menyalahkan Kaisar Wuyue. Dan pada saat ini Kaisar Yan tiba-tiba memandang Kaisar Yoming dan berkata dengan cemas. Kaisar Yoming, sungai mata air kuningmu mencakup wilayah yang lebih luas. Kamu datang untuk menjaga Kaisar Agung lainnya dan cegah invasi kekuatan hampa ini. Sementara aku akan membantu Kaisar Wuyue dan kalian semua berdiri diam saja di sini. Sementara para ahli Kaisar Agung lainnya yang mampu, mohon gunakan lebih banyak kekuatan kalian, kata Kaisar Yan. Dia memandang Kaisar Agung lainnya yang kuat seperti Kaisar Mingjang, Kaisar Api Hitam, Kaisar Iblis dan juga para Kaisar Agung lainnya. Dia meminta mereka semua untuk jangan khawatir. Tentu saja kami tidak akan berdiam diri, kata Kaisar Mingjang dan yang lainnya. Mereka pun buru-buru menjawab dan kemudian tubuh mereka naik ke langit. Seketika aura dunia bawah yang menakutkan dari mereka dengan cepat melawan dampak dari formasi Hades, menghilangkan napas kehampaan yang menakutkan dari formasi besar tersebut. Istana 10 Hades bunuh, kata Kaisar Yan. Dia menghela napas lega di saat melihat ini. Selama semua Kaisar Agung bekerja sama, pasti tidak akan ada masalah dalam memblokir serangan ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Yan dia segera naik ke langit, mendesak istana ke-10-nya untuk menabrak formasi pembunuh Putri Yao dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Seketika formasi itu berdengung. Di dalam kehampaan, saat ini, sebuah aula yang sangat megah dan sederhana muncul. Aula ini berdiri tinggi dan menjulang dengan sangat tinggi, dengan aura dunia bawah yang sangat menakutkan muncul dari setiap lantainya, di mana aura hantu langsung menghantam Putri Yao. Kaisar Wuyue, aku di sini untuk membantumu menghadapi roh-roh mayat hidup ini, kata Kaisar Yan. Dia mengingatkannya dengan suara yang dingin. Tangkap dulu rajanya. Kaisar Yan tahu bahwa selama dia menangkap Putri Yao, maka dia bisa memecahkan krisis di tanah hampa ini. Jadi targetnya adalah Putri Yao. Melihat Kaisar Yan dari Istana ke-10 juga mengambil tindakan, Kaisar Wuyue dari 5 Gunung Suci sangat gembira. Baiklah, jangan khawatir. Jika Anda dan saya bekerja sama, orang-orang itu tidak akan bisa menolaknya, kata Kaisar Wuyue dari 5 Gunung Suci. Dia juga meningkatkan kekuatannya dan seketika puncak gunung 5 gunung sucinya yang megah itu bergetar dengan cepat dan menjadi lebih megah, menciptakan gelombang kejut yang sangat menakutkan, yang mana itu ditujukan untuk menahan bilah-bilah kekosongan yang datang dari segala arah. 2 orang kuat dari 4 Kaisar Agung yang saling bergabung dan itu langsung tak terkalahkan. Semuanya tunggu sebentar. Ketika para Kaisar Agung dunia bawah lainnya melihat ini, mereka semua sangat gembira dan buru-buru menolak lalu mempertahankan formasi.
Kaisar Yoming saat ini juga nampak dia mengerahkan air sungai mata air kuningnya untuk mengelilingi sekitarnya untuk menahan atmosfer udara hampa dengan upaya bersama dari semua orang. Formasi yang awalnya sedikit tersebar dan akan pecah sekali lagi menjadi stabil. Hancurkan. Saat ini di tengah dari Kaisar Yan, di tengah dari istana 10-nya yang nampak itu langsung menabrak formasi tempat Putri Yao dan yang lainnya berada. Ledakan. Formasi itu nampak bergetar dan tubuh Putri Yao juga yang lainnya bergoyang. Tetapi mereka dengan kuat menahan formasi tersebut untuk tetap kokoh dan pada saat yang sama mengerahkan lebih banyak udara hampa untuk menghabisi banyak kaisar agung pertahanan mereka yang begitu kuat. Coba aku ingin melihat berapa kali Anda bisa menahannya, kata Kaisar Yan. Dia meraung dengan ganas dan dengan raungannya, energi dunia yang mengepul membakar tubuhnya langsung memberkati istana Hades ke-10-nya. Istana Hades 10 itu berdengung dan terlihat aura yang lebih kuat meletus dari atas, langsung menghantam ke arah Putri Yao dan Duar. Jika tidak berhasil sekali serangan maka 2 kali serangan, namun jika tidak berhasil 2 kali serangan maka 5 kali serangan, jika 5 kali tidak berhasil maka 10 kali serangan, kata Kaisar Yan. Dia terus mengendalikan istana ke-10-nya dan terus menerus membombardir formasi tempat Putri Yao dan yang lainnya berada. Putri Yao, kita tidak bisa bertahan lagi, kata roh mayat hidup itu. Mereka nampak gemetar satu persatu dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Putri Yao saat ini juga memiliki wajah yang jelek. Jika keempat kaisar agung itu digabungkan bersama-sama, serangannya cukup menakutkan, bahkan formasi pembunuh Hadesnya pun sulit untuk bisa bertahan. Pada saat yang sama sambil menahan dampaknya, banyak kaisar agung dunia bawah yang juga bergegas dengan formasi mendekati Putri Yao dan yang lainnya. Dan begitu mereka sampai mendekat, maka mereka akan dapat langsung menyerang formasi pembunuh Hades. Maka saat itu Putri Yao juga yang lainnya akan sepenuhnya dalam bahaya besar. Tuan Qin, tolong bantu aku, kata Putri Yao. Dalam krisis ini, Putri Yao menoleh untuk melihat Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan dan meminta bantuan dengan cemas. Sekarang di seluruh lapangan ini, hanya Qin Chen dan yang lainnya lah yang belum terlibat dalam pertempuran. Jika Qin Chen dan yang lainnya bergabung, maka masih ada harapan bagi klan mayat hidup mereka untuk bisa bertahan. Saat ini Molly juga melihat Putri Yao yang nampak berada dalam bahaya. Awalnya Molly sangat tidak puas dengan Putri Yao dan juga roh-roh mayat hidup ini. Akan tetapi saat ini Molly menjadi gugup karena dia tahu betul setelah Putri Yao dan yang lainnya dikalahkan, maka merekalah yang akan diserang berikutnya. Qin Chen, haruskah kita membantu? Kata Molly. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini Qin Chen menutup matanya untuk merasakan patung batu di depannya. Namun tiba-tiba Qin Chen lalu membuka matanya. Segera cahaya ilahi keluar dari mata Qin Chen. Dia menoleh dan melihat ke arah Putri Yao dan juga para roh-roh mayat hidup lainnya di kejauhan. Dan Qin Chen berkata sambil tersenyum, Putri Yao, tolong tunggu sebentar dan tahan para kaisar agung itu, karena aku akan memahami patung batu ini terlebih dahulu. Dan setelah aku memahami patung batu ini, maka aku pasti akan memberikan bantuan. Mendengar itu Putri Yao berkeringat dingin. Jika sampai dia menunggu sedikit lebih lama lagi, maka mungkin dia akan benar-benar dihabisi. Dia memohon kepada Qin Chen untuk menolongnya segera. Molly juga menoleh dengan penuh semangat. Dia tidak mengerti bagaimana Qin Chen begitu acuh tak acuh. Tuan, jika Anda tidak ada waktu luang, mengapa Anda tidak membiarkan aku dan Molly untuk membantu Putri Yao? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia juga berkata dengan tergesa-gesa karena Kaisar Naga Penjara sangat tidak ingin jika dia harus ditangkap lagi oleh Kaisar Weiwei. Ku bilang kalian hanya bisa menunggu. Kenapa kalian begitu cemas? Kata Qin Chen, menatap mereka berdua dengan mata yang dingin, lalu menoleh ke arah Putri Yao dan tersenyum. Putri Yao, tidak ada satupun roh mayat hidup di sana yang akan mati. Kenapa kamu tidak mengatakan dengan cara seperti ini? Ketika roh mayat hidup di pihak Putri Yao itu meninggoy, bagaimana kalau Qin ini akan mengambil tindakan setelahnya? Dasar kurang ajar.
Lihat Putri Yao, apa yang dikatakan orang ini? Dasar penjahat tercela, kata roh mayat hidup yang mempesona alias Asna, dan juga roh mayat hidup yang kekar, dan juga roh mayat hidup lainnya. Mereka meraung dengan sangat marah. Mendengar apa artinya itu, setelah dihabisi semua roh mayat hidup, maka Qingchen akan mengambil tindakan? Konyol sekali. Saat ini Putri Yao juga gemetar karena marah. Dia menatap Qingchen dan berkata dengan sangat kecewa, "Tuan Qin, sepertinya Putri Yao ini telah salah menilaimu." Setelah mengatakan ini, Putri Yao tidak melanjutkan untuk memohon kepada Qingchen. Sebaliknya dia menoleh langsung untuk melihat ke arah Kaisar Wuyue yang mendekat dan juga orang-orang kuat lainnya. Dia berkata dengan marah kepada semua roh mayat hidup yang kuat yang hadir. Intinya di sini Putri Yao berkata dengan membakar semangat para roh-roh mayat hidup ini untuk melawan. Dan seketika banyak roh mayat hidup pun mengaum. Masing-masing dari mereka dengan panik mengaktifkan energi mayat hidup mereka sendiri dengan putus asa. Tidak lagi memohon pertolongan dari Qingchen. Melihat roh-roh mayat hidup ini masih berjuang, pada saat ini Kaisar Yan segera mencibir. Bakar, dan boom, dari tubuhnya energi dunia bawah melonjak ke langit dan dengan cepat bergabung ke dalam istana 10 Hadesnya. Nampak istana 10 Hadesnya itu berdengung dengan sangat menakjubkan. Itu bergema di seluruh dunia dan istana 10 Hades terlihat berkembang pesat. Ukurannya menjadi sangat besar dan juga berlapis-lapis. Hahaha, bunuh. Kaisar Yan, kamu dan aku bergabung untuk mengalahkannya dalam satu gerakan, kata Kaisar Wuyue. Dia juga berteriak dengan marah, dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Kaisar Wuyue mendorong secara ekstrim. Dia tidak lagi hanya bertahan, tetapi dia melakukan pemboman yang sangat kuat. Yah benar, ayo maju, bunuh. Banyak kaisar agung lainnya saat ini juga meraung. Dan mereka mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Dan boom, boom. Istana megah menghantam formasi pembunuh Hades di depan dengan keras. Di hadapan semua orang, serangan yang tak terhitung jumlahnya datang. Dan seluruh formasi pembunuh itu terlihat retak. Retakan yang jelas langsung muncul. Yang mana itu merupakan dampak mengerikan yang langsung menyerbu ke seluruh formasi pembunuh Hades. Di antara Putri Yao, banyak roh mayat hidup meraung dan tubuh mereka terguncang dan trauma. Aura jiwa mayat hidup menghilang dan wajah Putri Yao juga memerah. Dia memuntahkan seteguk darah dengan sebuah letupan. Sudah berakhir, kata Putri Yao. Dia melihat formasi Hadesnya yang rusak dengan keputusasaan di matanya dan hatinya merasa hancur. 4 kaisar agung terlalu kuat, apalagi 3 kaisar agung bergabung, dan ada begitu banyak kaisar agung dari dunia bawah. Meskipun klan mayat hidupnya kuat, tapi bagaimana mereka bisa melawan seluruh kaisar agung dari dunia bawah? Hahaha, mati. Melihat ini Kaisar Wuyue sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan itu. Dia langsung mengelurkan cakarnya untuk menangkap Putri Yao. Karena selama dia menangkap Putri Yao, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal dari perjalanannya ke kerajaan mayat hidup ini. Dan beberapa luka yang dia derita sebelumnya akan menjadi tidak relevan. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir, kata Putri Yao. Dia menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan cahaya dingin, seolah-olah dia akan berjuang untuk hidupnya. Sementara pada saat ini, Kaisar Mingjang yang bersembunyi di antara banyak kaisar agung, dia tiba-tiba mengedipkan matanya, dan sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Jika aku tidak bergerak sekarang, roh-roh mayat hidup itu pasti akan jatuh ke tangan Kaisar Wuyue dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Dengan pemikiran di benaknya, sosok Kaisar Mingjang tiba-tiba lenyap dan lalu duar, ledakan. Dalam kekaburan, 3 sosok bayangan hantu menakutkan langsung muncul di kehampaan. Ketiga sosok bayangan hantu ini sangat menakutkan. Mereka seperti kilat. Mereka tiba-tiba melesat. Salah satu ke arah Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci. Satunya lagi ke arah Kaisar Yan dari istana ke-10. Dan satunya lagi ke arah Kaisar Yoming. Ketiganya dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang. Apa? Seketika kelopak mata Kaisar Yoming bergerak-gerak dan dia seketika merasakan krisis untuk pertama kalinya.
Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan saat ini melancarkan serangan pembunuh ke arah Putri Yao, namun saat ini mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan ada rasa merinding yang langsung muncul di sekujur tubuh mereka. Apa yang terjadi? Dari mana krisisnya? Dalam sekejap kulit kepala Kaisar Wu Yue dan juga Kaisar Yan menjadi mati rasa dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Segera mereka berdua pun mengabaikan Putri Yao dan yang lainnya dan tiba-tiba berbalik. Saat berikutnya, mereka berdua secara samar-samar melihat bahwa di kehampaan di belakang mereka berdua, bayangan hantu samar mendekati mereka berdua dan mereka berada di belakangnya dalam sekejap. Tidak baik, kata Kaisar Wu Yue dan juga Kaisar Yan. Mereka berdua terkejut dan juga marah. Dalam krisis tersebut, mereka berdua buru-buru menarik kembali serangan mereka dengan panik, lalu mengerahkan harta mereka masing-masing, dan pada saat yang sama bahkan membakar asal-usul mereka sendiri, dan lalu duar, ledakan. Sumber api yang mengepul menyala, dan dua harta pertahanan dunia bawah yang menakutkan dengan cepat terbentuk di belakang mereka berdua, menghalangi bayangan buram. Pada saat yang sama, mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas penampakan orang yang melakukan gerakan tersebut. Kaisar Minjang, itu kamu! Kaisar Yan dari Istana ke-10 dan Kaisar Wu Yue dari 5 Gunung Suci menjadi terkejut dan juga marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang tiba-tiba menyerang mereka berdua adalah Kaisar Minjang.